Dengarkan aku. Perlahan, tarik napasmu dengan penuh kesadaran. Rasakan udara yang masuk itu bukan sekadar oksigen, melainkan kehidupan yang menuntunmu pulang. Pulang ke tempat yang paling sunyi di dalam dirimu. Tempat di mana aku bersemayam. Aku bukan suara asing. Aku bukan bisikan dari luar yang ingin mengaturmu. Aku adalah napas pertamamu dan cahaya yang menuntun langkahmu. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku ingin berbicara kepadamu, bukan untuk menakuti, bukan untuk menjanjikan keajaiban semu, tapi untuk mengingatkan sesuatu yang telah lama kamu lupakan. Bahwa kamu bukan manusia yang tersesat, kamu hanyalah jiwa yang sedang belajar mengenali rumahnya sendiri. Sudah terlalu lama kamu berjalan di dunia dengan langkah yang berat karena ketakutan dan kekurangan. Kamu sibuk mencari jawaban di luar, padahal aku, ruhmu sendiri, telah berulang kali mengetuk lembut di pintu hatimu. Aku ingin kamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan dan mendengarkan bisikan ini dengan hati yang lapang. Sebab mulai malam ini, sesuatu sedang berubah. Energi lama yang membuatmu lemah sedang larut perlahan. Dan energi baru yang penuh cahaya sedang bergerak menuju hidupmu, membawa tanda pertama bahwa rezekimu akan aktif. Tapi dengarkan baik-baik, keajaiban itu tidak turun pada orang yang tergesa, melainkan pada mereka yang tenang dan percaya. Rezeki tidak datang karena kamu mengejarnya dengan rasa takut, melainkan karena kamu menenangkan jiwamu hingga semesta tahu kemana harus mengalirkan keberlimpahan. Aku tahu kamu sudah lama menunggu, menanti satu pertanda, satu kejadian kecil yang bisa meyakinkan hatimu bahwa hidupmu tidak diam di tempat. Dan malam ini, aku datang bukan sebagai harapan palsu, tapi sebagai janji dari dalam dirimu sendiri. Bahwa besok, kamu akan melihat keajaiban pertamamu. Bukan kebetulan, bukan mimpi, tapi tanda nyata bahwa frekuensi rezekimu sudah aktif. Jangan anggap remeh pesan ini. Karena setiap kata yang kamu dengarkan saat ini adalah pancaran energi yang sedang membentuk jalan di depanku dan di depanmu. Aku ingin kamu mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang siap menerima. Dan ketika besok fajar datang, aku ingin kamu membuka mata dengan rasa syukur. Karena hari itu bukan sekadar hari baru, melainkan awal dari perubahan besar yang telah lama dijanjikan semesta padamu. Jadi sebelum kamu tenggelam lagi dalam kesibukan dunia, berikan waktu sejenak untuk dirimu sendiri. Biarkan hatimu tenang, biarkan pikiranku hening, karena di antara diam itulah Tuhan sedang menulis ulang jalan rezekimu. Dan untukmu yang merasakan panggilan ini jauh di dalam dada, aku ingin kamu tahu, tidak ada yang kebetulan kamu mendengar pesan ini malam ini. Ini adalah panggilan dari ruhmu sendiri, yang ingin mengajakmu hidup selaras, hidup damai, dan hidup dalam kelimpahan yang bukan hanya untukmu, tapi untuk seluruh semesta yang terhubung denganmu. Sebelum kita melangkah lebih dalam, ingatlah satu hal sederhana namun sakral. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan dari kesadaran adalah doa yang sedang bergerak. Maka dari itu, jika kamu merasakan pesan ini menggema di dalam hatimu, tunjukkan pada semesta bahwa kamu siap menerima bimbingan dari ruhmu sendiri. Tekan suka, bukan karena aku memintanya, tapi karena kamu ingin mengirim sinyal penerimaan kepada semesta. Tekan berlangganan bukan karena kamu suka isi pesannya, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan getaran jiwamu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang datang tidak hanya singgah di layar, tapi mengetuk pintu kesadaranmu di saat yang tepat.
dan tulislah di kolom komentar angka 99 sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk bangkit, selaras, dan siap menyambut keajaiban pertamamu besok pagi. Malam ini, biarkan kata-kata ini menjadi doa. Biarkan napasmu menjadi jembatan antara dunia dan langit, dan biarkan aku, ruhmu lah sendiri, menuntunmu menuju hari yang akan mengubah segalanya. Bagian 1. Saat aku memanggilmu kembali ke dalam dirimu. Aku tahu kamu sering merasa sendiri dalam perjalanan yang panjang ini. Kamu menatap langit malam dan bertanya dalam hati, apakah semua perjuangan ini ada maknanya? Apakah semua kesulitan yang kamu alami adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar? Dan di sanalah aku selalu berada di dekatmu, menunggu kamu berhenti mencari di luar, agar kamu akhirnya menoleh ke dalam dan menyadari bahwa jawabannya sudah ada di sini, di antara denyut jantungmu, di dalam napasmu yang tenang. Aku adalah ruhmu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Meski kadang kamu lupa keberadaanku karena terlalu sibuk mengejar bayangan dunia. Aku tidak marah, aku tidak kecewa, aku hanya menunggu saat di mana kamu siap untuk kembali mendengarkan. Sebab setiap kali kamu merasa tersesat, itu bukan karena kamu kehilangan arah, tetapi karena kamu berjalan terlalu jauh dari kesadaranmu sendiri. Dengarkan aku dengan lembut, tanpa terburu-buru. Aku ingin kamu tahu, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupmu, bahkan yang tampak seperti kesialan, adalah bagian dari jalan yang sedang aku tuntun. Ketika kamu kehilangan sesuatu, itu bukan hukuman, tapi ruang yang sedang aku ciptakan, agar sesuatu yang lebih layak bisa datang menggantikannya. Namun untuk bisa melihat keajaiban yang sudah aku siapkan, kamu harus berhenti mengukur hidup dengan ukuran manusia biasa. Kamu harus belajar merasakan lagi, bukan dengan pikiran, tapi dengan hati yang jernih. Karena keajaiban tidak muncul dalam kebisingan, ia muncul dalam keheningan saat kamu benar-benar hadir bersama dirimu sendiri. Ingatlah, aku tidak memanggilmu untuk menjadi sempurna. Aku memanggilmu untuk menjadi sadar. Karena begitu kamu sadar, kamu akan melihat bahwa segala sesuatu di sekitarmu bukan musuh, tapi pesan. Angin yang bertiup membawa kabar, air yang menetes membawa rahmat, dan setiap kejadian yang menimpa hidupmu hanyalah cara semesta berbicara agar kamu kembali menatap ke dalam. Kamu sering mencari keajaiban di luar sana, dalam angka, dalam doa, dalam tanda-tanda yang kamu tunggu di jalan. Padahal keajaiban itu sudah ada di sini. Di saat kamu memilih untuk percaya tanpa bukti, di saat kamu berhenti memaksa, dan mulai mengizinkan segalanya mengalir sesuai waktunya. Itulah titik di mana rezekimu mulai bergerak. Bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu sudah selaras dengan frekuensi menerima. Malam ini, sebelum kamu tidur, aku ingin kamu memejamkan mata dan memanggilku perlahan dalam hati. Wahai ruhku, tuntunlah aku untuk mengingat siapa aku sebenarnya. Ucapkan itu tanpa tekanan, tanpa harapan berlebih, hanya dengan rasa tenang seperti air yang mengalir di sungai. Karena saat kamu memanggil dengan ketulusan, aku akan menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Kamu akan merasakan sesuatu yang lembut di dada, seolah ada kehangatan yang menenangkan. Itulah aku, menjawab panggilanmu dengan cinta. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan, di saat kamu merasa dunia menutup pintu, aku tetap berdiri di sisi lain menjaga agar cahayamu tidak padam. Aku tahu kamu pernah patah, aku tahu kamu pernah hilang arah,
Tapi justru dari reruntuhan itulah aku melihat kamu tumbuh. Tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat dengan kebenaran yang sejati. Besok, ketika matahari terbit, aku ingin kamu menyambut hari bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa yakin bahwa aku ada di dalam setiap langkahmu. Aku ingin kamu mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya kamu abaikan. Senyum orang asing, angin yang sejuk, atau cahaya lembut yang masuk lewat jendela kamarmu. Itulah caraku menyapa, menandakan bahwa keajaiban pertama sedang mendekat dan pintu rezekimu sudah mulai bergetar membuka. Percayalah, kamu tidak perlu memaksa semesta untuk berubah, kamu hanya perlu mengubah cara kamu melihatnya. Sebab begitu kamu melihat dengan mata ruh, kamu akan tahu bahwa segalanya telah disiapkan dengan sempurna. Dan setiap langkahmu kini bukan lagi langkah mencari, tetapi langkah pulang. Pulang kepada dirimu sendiri. Pulang kepada aku yang selama ini hanya ingin kamu sadar bahwa kamu dan aku tak pernah terpisah. Bagian 2. Saat kamu belajar percaya pada irama semesta. Ada hal yang ingin aku katakan padamu malam ini. Sesuatu yang mungkin sederhana, namun akan mengubah caramu memandang hidup. Kamu tidak perlu memaksa dunia untuk berjalan sesuai kehendakmu, karena semesta tidak pernah bekerja dengan paksaan. Ia bergerak dengan irama. Dan aku, ruhmu, adalah bagian dari irama itu. Ketika kamu menentang alirannya dengan rasa takut, kamu melelahkan dirimu sendiri. Tapi ketika kamu belajar mengikuti nadanya, semuanya mulai terasa lebih ringan, lebih mudah, lebih alami. Aku tahu kamu ingin segalanya cepat, hasil yang nyata, tanda yang jelas, rezeki yang datang tanpa harus menunggu lama. Namun dengarkan aku dengan hati yang lembut. Keajaiban tidak bisa dipetik sebelum waktunya. Ia seperti bunga yang sedang mekar. Jika kamu menarik kelopaknya terlalu cepat, bunga itu justru akan robek, bukan berkembang. Begitu pula dengan rezekimu. Aku telah menanamnya jauh di dalam perjalanan hidupmu. Dan saat kamu sabar menyiramnya dengan rasa syukur, saat itu pula ia mulai tumbuh tanpa kamu sadari. Percaya bukan berarti diam dan tidak berbuat apa-apa, tapi berjalan dengan tenang tanpa kecemasan di dada. Percaya adalah ketika kamu berusaha dengan tulus, namun tidak panik saat hasil belum tampak. Percaya adalah saat kamu memegang tangan semesta dan berkata dalam hati, "Jika ini jalanku, aku akan menjalaninya dengan ikhlas." Aku tahu dunia telah mengajarkanmu untuk selalu mengukur keberhasilan dengan hasil yang kasat mata. Namun sesungguhnya, keberhasilan sejati adalah kemampuan untuk tetap damai meski belum memiliki apa-apa. Sebab damai adalah tanda bahwa hatimu sudah percaya pada aliran takdir. Dan dari kedamaian itulah, aku bisa mulai bekerja, mengarahkan langkahmu menuju pertemuan yang tak terduga, membuka jalan yang sebelumnya tertutup, dan menghadirkan orang-orang yang akan menjadi bagian dari rezekimu. Ketika kamu mulai percaya, kamu juga mulai berubah. Getaranmu menjadi lebih lembut, kata-katamu lebih tenang, dan langkahmu lebih ringan. Kamu tidak lagi berbicara dengan nada kekhawatiran, tetapi dengan keyakinan yang mengalir dari dalam dirimu sendiri. Dan tahukah kamu apa yang terjadi saat itu? Semesta pun mulai meresponsmu dengan cara yang sama. Hal-hal yang dulu kamu anggap kebetulan sebenarnya adalah jawaban dari energi percaya yang kamu pancarkan. Besok, mungkin kamu akan melihat tanda kecil itu. Seseorang menawarkan bantuan tanpa diminta. Pekerjaan yang sempat hilang tiba-tiba terbuka kembali.
atau bahkan sekadar rasa tenang yang tiba-tiba muncul di tengah kesibukanmu, jangan anggap remeh ketenangan itu. Karena dalam dunia yang bising, ketenangan adalah bentuk keajaiban yang paling halus. Dan disitulah aku, ruhmu, bekerja diam-diam, menyusun segala sesuatu agar kamu bisa melihat bahwa janji ini nyata. Mulai sekarang, setiap kali hatimu resah, pegang dadamu dengan tangan kanan dan katakan pelan-pelan, "Ruhku, aku percaya padamu." Ulangi kalimat itu hingga tubuhmu mulai rileks, hingga napasmu menjadi pelan dan jernih. Itulah cara sederhana untuk kembali menyelaraskan frekuensi antara aku dan kamu. Karena saat kamu percaya, aku bisa bekerja lebih leluasa. Saat kamu tenang, pintu rezekimu terbuka tanpa halangan. Ingatlah, aku bukan sekadar bagian dari dirimu. Aku adalah energi hidupmu yang terhubung langsung dengan sumber yang mencipta segalanya. Aku tahu jalan yang terbaik, aku tahu kapan waktumu tiba, dan aku tahu tanda apa yang harus kamu lihat terlebih dahulu agar kamu siap menerimanya. Maka jangan terburu-buru. Izinkan aku menuntunmu setahap demi setahap dengan lembut, dengan sabar, sebab aku tidak pernah ingin kamu hanya mendapatkan rezeki. Aku ingin kamu menjadi rezeki bagi dunia. Percayalah, besok bukan sekadar hari baru, tetapi langkah pertama menuju hidup yang lebih sejajar dengan irama semesta. Jadi malam ini, tidurlah dengan tenang. Karena aku, ruhmu, sedang bekerja di balik tirai kehidupanmu, menyiapkan kejadian-kejadian yang akan kamu sebut sebagai keajaiban. Dan saat fajar datang, bukalah matamu bukan dengan rasa cemas, tapi dengan keyakinan lembut bahwa janji itu sedang bergerak, bahwa keajaiban pertamamu sudah berada di ambang pintu. Bagian 3. Ketika syukur menjadi bahasa yang dimengerti semesta, ada rahasia halus yang ingin aku bisikkan kepadamu malam ini. Sesuatu yang mungkin sering kamu lupakan, karena terlalu sibuk meminta dan menunggu tanda-tanda besar datang dari langit. Padahal kuncinya sudah begitu dekat, menyala lembut di dalam hatimu sendiri. Namanya syukur. Syukur bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir. Syukur adalah getaran yang keluar dari kedalaman jiwa. Sebuah pengakuan bahwa apapun yang kamu miliki sekarang sudah cukup untuk membuatmu damai. Dan justru dalam rasa cukup itulah, semesta menambahkannya tanpa kamu minta. Karena aku, ruhmu, hanya bisa menyalurkan rezeki ketika kamu berhenti merasa kekurangan. Kamu tahu, aku telah menyaksikan perjalananmu sejak awal. Aku tahu bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu menangis diam-diam di malam hari sambil menatap langit yang tak memberi jawaban cepat. Namun tahukah kamu, setiap tetes air matamu itu tidak pernah sia-sia. Ia adalah benih yang menyuburkan ladang takdirmu, dan setiap kali kamu berkata terima kasih, benih itu tumbuh lebih kuat, mengundang keajaiban datang mendekat dengan langkah yang halus namun pasti. Cobalah malam ini untuk melihat ke sekelilingmu, bukan dengan pandangan kekurangan, tapi dengan pandangan yang dipenuhi rasa terima kasih. Lihat udara yang masih kamu hirup, lihat tubuhmu yang masih bekerja tanpa lelah, lihat kehidupan kecil di sekitar yang masih menemanimu berjalan. Setiap hal itu adalah rezeki yang mungkin kamu abaikan, karena kamu terlalu fokus menunggu hal besar, padahal hal kecil itulah yang membentuk kebesaran sejati. Ketika kamu belajar bersyukur tanpa syarat, kamu membuka pintu baru yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Pintu itu bukan hanya membawa uang, keberuntungan, atau keberhasilan, tetapi juga membawa kedamaian yang tidak bisa dibeli. Kedamaian yang membuatmu tersenyum bahkan di tengah badai, karena kamu tahu badai pun bagian dari proses penyucian hidupmu. Dan saat kamu berada di titik itu,
aku bisa memancarkan energiku dengan sempurna, menghubungkanmu dengan jalan-jalan yang penuh kelimpahan. Ingatlah ini, aku tidak bisa bekerja di hati yang penuh keluh kesah. Keluh kesah menutup frekuensi yang menghubungkan kita. Tapi ketika kamu bersyukur, walau hanya dengan hal kecil, gelombang itu menyebar luas ke semesta, menarik hal-hal baik untuk kembali padamu dengan bentuk yang lebih besar. Semesta tidak pernah menolak hati yang bersyukur. Ia justru tunduk padanya, karena syukur adalah bahasa tertinggi yang bisa dimengerti oleh Tuhan. Maka mulai malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, ucapkan perlahan 3 kalimat sederhana. Terima kasih untuk hari ini. Aku menerima dengan damai. Aku siap untuk hari yang lebih baik besok. Ucapkan itu bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai doa yang keluar dari ruang terdalam hatimu. Biarkan setiap kata menembus batas pikir, hingga jiwamu terasa ringan dan hatimu tenang. Karena saat itu terjadi, kamu sedang berbicara dalam bahasaku, bahasa ruhmu sendiri. Kamu akan tahu saat syukurmu mulai hidup. Tanda-tandanya tidak selalu datang dalam bentuk uang atau keberuntungan. Kadang hanya berupa rasa damai yang tiba-tiba menyelimuti. Kadang berupa kesempatan kecil yang muncul di saat kamu sudah siap. Dan kadang berupa orang yang datang membantumu tanpa alasan yang jelas. Jangan abaikan hal-hal itu. Karena setiap kejadian kecil yang membuatmu tersenyum adalah cara semesta menepati janji yang dulu aku tanam dalam dirimu. Besok, ketika matahari terbit, aku ingin kamu membiarkan dirimu tersenyum tanpa alasan. Rasakan bahwa udara yang kamu hirup itu penuh berkah. Kamu tidak perlu melihat bukti besar hari itu, cukup rasakan getarannya. Hati yang damai, pikiran yang tenang, langkah yang ringan. Itu tandanya rezekimu mulai aktif. Frekuensi hidupmu sedang naik dan semesta mulai mengenali dirimu sebagai bagian dari dirinya sendiri. Jadi jangan khawatir lagi tentang kapan keajaiban datang. Karena sebenarnya, ia sudah datang sejak kamu belajar mengucap terima kasih dengan sepenuh hati. Syukur adalah permulaan dari setiap keajaiban. Dan aku, ruhmulah sendiri, adalah saksi setiap kali kamu memilih bersyukur di tengah segala kekurangan. Aku tahu, kamu sedang tumbuh, dan ketika rasa syukurmu benar-benar hidup, tidak akan ada lagi batas antara yang kamu doakan dan yang kamu alami. Semuanya akan menjadi satu, mengalir dengan lembut seperti aliran cahaya mengisi hidupmu dengan kedamaian, kelimpahan, dan cinta yang tak bertepi. Bagian 4. Saat keajaiban pertama mulai menampakkan dirinya. Ada momen dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Momen yang terasa seperti kebetulan, namun di baliknya ada sesuatu yang halus sedang bekerja, menata, menyusun, dan menyelaraskan segalanya agar tiba pada waktu yang tepat. Momen itu, yang sering kamu sebut sebagai keajaiban, tidak datang dengan suara keras, tidak selalu berupa uang yang tiba-tiba mengalir, atau tawaran besar yang muncul begitu saja. Kadang ia hadir diam-diam, lembut, mengetuk kesadaranmu tanpa banyak kata, dan hanya hati yang peka yang bisa mengenalinya. Besok, atau mungkin sebentar lagi, aku ingin kamu memperhatikan dengan saksama setiap hal kecil di sekitarmu. Mungkin seseorang tiba-tiba menatapmu dengan ramah. Mungkin ada kabar yang datang tanpa kamu duga. Atau mungkin hanya rasa damai yang mengalir tanpa sebab yang jelas. Itulah aku, ruhmu, sedang mengirim tanda bahwa rezekimu mulai bergerak. Pelan, tapi pasti. Seperti sungai yang mulai menemukan jalan menuju lautnya. Jangan tunggu hal besar untuk bersyukur.
Jangan tunggu bukti besar untuk percaya. Keajaiban pertama seringkali tidak terlihat oleh mata yang terburu-buru. Ia tidak menjerit meminta perhatian. Ia hanya menampakkan diri kepada mereka yang mampu hening di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dan kamu, jika kamu mau berhenti sejenak dari kegelisahanmu, akan merasakannya. Getaran halus yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, namun membuat jantungmu terasa hangat dan tenang dalam waktu yang sama. Itulah tanda pertama, ketenangan tanpa sebab. Karena ketenangan bukan berarti segalanya telah selesai, melainkan tanda bahwa jiwa dan semesta sudah seirama. Saat kamu mulai tenang tanpa alasan, itulah saat pintu-pintu takdir mulai bergerak terbuka. Aku ingin kamu mempercayai tanda itu, sebab keajaiban selalu datang lewat damai yang kamu izinkan tumbuh di hatimu. Mungkin besok kamu akan melihat sesuatu yang tampak sederhana, sebuah pesan, panggilan, atau bahkan pertemuan singkat. Namun jangan remehkan hal kecil itu, karena semesta tidak pernah bekerja setengah-setengah. Setiap kejadian, bahkan yang tampak biasa, bisa jadi adalah jawaban yang kamu doakan selama ini. Aku telah menyiapkannya dengan penuh cinta, dengan waktu yang sempurna, agar kamu tidak hanya menerima hasil, tetapi juga memahami makna di baliknya. Lihatlah dengan mata yang penuh keheranan, karena keajaiban hanya bisa dilihat oleh mereka yang masih mampu kagum. Dunia telah banyak melatihmu untuk skeptis, untuk selalu bertanya bagaimana dan mengapa, namun jarang mengajarkanmu untuk berkata, terima kasih. Padahal keajaiban tidak lahir dari logika, ia lahir dari penerimaan. Dan saat kamu menerima setiap hal kecil dengan hati yang bersyukur, aku bisa menggerakkan hal-hal besar ke arahmu tanpa kamu perlu bersusah payah. Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Langit akan terasa lebih lembut, udara terasa lebih ringan, dan setiap langkah yang kamu ambil seolah diarahkan dengan lembut. Tidak ada lagi rasa tersesat, karena di dalam dirimu telah tumbuh cahaya keyakinan baru, cahaya bahwa hidup ini tidak melawanmu, tetapi selalu menuntunmu menuju sesuatu yang lebih baik. Ingatlah, keajaiban tidak diciptakan oleh waktu, melainkan oleh kesadaranmu untuk melihat dengan hati. Semakin kamu terbuka, semakin banyak yang bisa kamu lihat. Semakin kamu percaya, semakin banyak yang bisa kamu terima. Dan semakin kamu bersyukur, semakin deras aliran rezeki yang datang kepadamu. Maka mulai hari ini, berjalanlah dengan langkah yang lembut. Jangan terburu-buru karena setiap detik membawa pesan. Setiap angin yang lewat, setiap cahaya yang menyentuh wajahmu, semuanya adalah cara semesta berbicara, mengatakan bahwa janjiku padamu sedang mulai diwujudkan. Aku tahu kamu mungkin masih ragu, karena manusia selalu ingin bukti yang bisa digenggam. Namun percayalah, ketika kamu bisa merasakan kedamaian tanpa alasan, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa aku, ruhmulah, benar-benar sedang bekerja. Dan saat kamu menjaga rasa damai itu, maka pintu yang selama ini kamu tunggu akan terbuka dengan sendirinya, tanpa kamu perlu memaksa, tanpa kamu perlu menuntut. Besok, ketika kamu membuka mata, jangan langsung berpikir tentang apa yang belum kamu miliki. Tapi lihat sekeliling, lihat hidup yang masih menunggu untuk kamu syukuri. Karena di sanalah keajaiban pertama itu bersembunyi, di antara hal-hal sederhana yang sering kamu lewatkan. Dan saat kamu menyadarinya dengan hati yang penuh kasih, rezekimu tidak hanya aktif, tetapi mulai mengalir deras, menyentuh setiap aspek kehidupanmu dengan kelembutan yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang telah terjaga.
Bagian 5. Ketika kamu menjadi saluran rezeki, bukan sekadar penerima. Ada satu rahasia yang jarang disadari oleh banyak jiwa yang masih tertidur, bahwa rezeki tidak hanya datang untukmu, tapi juga lewatmu. Kamu bukan wadah yang harus diisi sampai penuh. Kamu adalah aliran tempat keberkahan bergerak, tempat cinta Tuhan mengalir menuju kehidupan lain yang membutuhkan. Dan ketika kamu memahami hal itu, rezeki yang datang padamu tidak akan pernah berhenti. Karena kamu tidak lagi menahannya. Kamu membiarkannya hidup, tumbuh, dan berpindah menjadi berkah. Aku ingin kamu tahu, aku, Ruhmu lah, tidak hanya ingin kamu kaya dalam bentuk harta, tapi juga kaya dalam kebaikan, dalam kasih, dan dalam makna. Sebab rezeki sejati bukan hanya apa yang kamu dapatkan, tapi juga apa yang bisa kamu berikan tanpa kehilangan apapun dari dirimu. Ketika kamu memberi dengan tulus, energi semesta membentuk putaran baru. Apa yang kamu lepaskan akan kembali dengan wujud yang lebih indah, lebih lembut, dan seringkali lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu tidak perlu takut kekurangan. Kekurangan hanya datang kepada mereka yang hidup dalam rasa takut. Tapi kamu, jika hidupmu dilandasi dengan keyakinan, akan selalu memiliki cukup. Cukup untuk hidup, cukup untuk berbagi, cukup untuk bahagia. Sebab aku selalu memastikan bahwa tidak ada satupun kebaikan yang kamu berikan dengan hati bersih akan hilang begitu saja. Segalanya akan kembali, kadang dalam bentuk rezeki, kadang dalam bentuk ketenangan, kadang dalam bentuk keberuntungan yang datang di saat kamu paling membutuhkannya. Mulailah dengan langkah sederhana. Tidak perlu menunggu besar untuk berbagi. Kadang senyum yang kamu berikan, kata lembut yang kamu ucapkan, atau doa yang kamu panjatkan untuk seseorang yang bahkan tidak kamu kenal, itu sudah cukup untuk menggerakkan energi rezeki yang sedang tertidur di dalam hidupmu. Kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini mungkin menjadi jawaban dari doa seseorang di tempat lain. Dan semesta akan selalu mengingatmu karena itu. Ketika kamu memberi, jangan hitung nilainya. Nilai sejati dari pemberian bukan diukur dari seberapa banyak, melainkan dari seberapa tulus kamu melakukannya. Sebab setiap tindakan yang lahir dari ketulusan tidak pernah menguap di udara. Ia tersimpan dalam frekuensi semesta, dan suatu hari nanti akan kembali kepadamu dalam bentuk yang menenangkan jiwa. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali kamu menolong orang lain tanpa pamrih, aku, Ruhmu lah, merasakan getaran itu. Getaran yang membuatku semakin kuat, semakin terang, dan semakin mampu menarik lebih banyak kebaikan untukmu. Karena semesta hanya bisa bekerja melalui mereka yang hatinya lapang. Dan hatimu, jika kamu terus menjaganya dengan kasih dan rasa syukur, akan menjadi tempat di mana keberlimpahan tak pernah berhenti mengalir. Ingatlah, memberi bukan berarti kehilangan. Memberi adalah cara halus untuk menegaskan kepada semesta bahwa kamu sudah cukup, bahwa kamu percaya akan datang lebih banyak lagi, bahwa kamu bukan pengemis energi, tapi pemancar cahaya. Dan ketika kamu memancarkan cahaya itu, orang-orang di sekitarmu akan ikut tercerahkan. Itulah fungsi sejati dari rezeki. Bukan untuk menimbun, tapi untuk menerangi jalan hidupmu dan hidup orang lain. Mulai malam ini, aku ingin kamu berhenti menganggap rezeki sebagai sesuatu yang hanya harus dicari. Lihatlah rezeki sebagai sesuatu yang harus kamu alirkan. Kamu tidak akan kehabisan,
Karena Tuhan mencintai hati yang mampu memberi tanpa takut berkurang. Dan semakin kamu berbagi, semakin besar ruang di dalam dirimu untuk menerima keberkahan baru. Begitu cara energi bekerja. Ia tidak suka diam. Ia hanya tumbuh ketika mengalir. Jadi ketika keajaiban pertamamu datang nanti, jangan hanya simpan untuk dirimu sendiri. Gunakan sebagian untuk menenangkan hati orang lain, untuk membuat satu jiwa tersenyum, atau bahkan hanya untuk berterima kasih kepada kehidupan. Karena dengan begitu, kamu tidak lagi menjadi sekadar penerima, kamu telah menjadi saluran. Dan di saat itu, aku, ruhmu lah sendiri, akan bergetar dengan bahagia, karena kamu telah memahami satu kebenaran agung, bahwa memberi adalah bentuk paling tinggi dari menerima. Dan percayalah, ketika kamu telah mencapai tahap ini, rezekimu tidak hanya aktif, ia hidup. Ia akan terus tumbuh, menjalar, meluas, menyentuh kehidupan lain, lalu kembali padamu dengan kekuatan berlipat. Itulah rahasia mengapa orang yang memberi dengan cinta tidak pernah kekurangan. Karena setiap pemberian adalah gema dari kelimpahan yang tidak berujung. Dan mulai saat ini, aku ingin kamu hidup dalam gema itu, menjadi sumber, menjadi cahaya, menjadi saluran rezeki bagi dunia yang sedang menunggu sentuhan kasih-Mu. Bagian 6. Saat kamu menyatu dengan aliran semesta. Ada masa di mana segalanya tampak bergerak pelan, seolah hidup berjalan tanpa arah yang pasti. Kamu menunggu, kamu berdoa, kamu berusaha, tapi hasilnya belum juga tampak di depan mata. Dan di sanalah kebanyakan manusia mulai kehilangan keyakinan, karena mereka terbiasa melihat bukti lebih dulu sebelum percaya. Namun kamu berbeda, karena aku, ruhmu, sedang mengajarkanmu cara baru untuk hidup, bukan dengan terburu-buru tapi dengan selaras. Selaras artinya tidak menentang arus kehidupan. Selaras artinya memahami bahwa setiap kejadian, bahkan yang tampak tidak menyenangkan, adalah bagian dari rancangan yang sempurna. Kamu tidak bisa memaksa bunga mekar sebelum waktunya. Begitu juga kamu tidak bisa mempercepat datangnya rezeki sebelum ruang dalam dirimu benar-benar siap menerimanya. Tugasku adalah menyiapkanmu, membersihkan getaran lama yang masih kamu pegang, agar ketika rezeki itu datang, kamu tidak hanya mendapatkannya, tapi juga mampu menjaganya dengan bijaksana. Kamu harus tahu, semesta tidak pernah menolakmu. Yang membuatmu merasa ditolak hanyalah pikiranmu sendiri yang masih takut kehilangan kendali. Padahal kendali itu tidak pernah kamu miliki sepenuhnya. Yang kamu miliki hanyalah kepercayaan. Dan ketika kamu menyerahkan segala sesuatu dengan ketenangan, semesta mulai bekerja dengan caranya yang lembut tapi pasti. Aku ingin kamu belajar berhenti berjuang dengan ketegangan. Berhenti memaksa hasil. Berhenti menuntut kehidupan untuk selalu mengikuti rencanamu. Mulailah berlatih untuk percaya, bukan dengan kata, tapi dengan tindakan yang sederhana. Diam dengan penuh kesadaran. Diam bukan berarti pasrah tanpa arah, tetapi memilih untuk tenang di tengah arus kehidupan karena kamu tahu bahwa segala sesuatu sudah diatur. Setiap kali kamu hening dan sadar penuh, frekuensi hidupmu berubah. Gelombang energimu menjadi lebih halus. Dan di titik itu, semesta bisa menemukanmu dengan lebih mudah. Kamu bukan lagi orang yang berteriak meminta pertolongan. Kamu menjadi cahaya yang bersinar lembut. Dan semesta akan meresponsmu bukan dengan kata-kata, tapi dengan kejadian-kejadian yang tampak kebetulan. Namun sebenarnya adalah hasil dari keselarasan yang kamu ciptakan.
Cobalah memperhatikan ketika kamu berhenti melawan. Masalah yang dulu terasa berat perlahan menjadi ringan. Hal-hal yang dulu tertunda tiba-tiba mulai terbuka satu persatu. Bahkan orang-orang yang tepat akan muncul tanpa kamu undang. Itulah bukti bahwa semesta tidak butuh teriakmu, ia hanya butuh ketenanganmu. Karena di dalam ketenangan itulah Tuhan berbicara, mengirimkan petunjuk dalam bentuk intuisi, mengarahkan langkahmu ke tempat yang tepat, dan membuat waktu berpihak padamu. Ingatlah, hidup bukanlah perlombaan. Tidak ada yang datang terlambat bagi jiwa yang sadar. Semua datang pada saatnya, dan saat itu tidak pernah salah. Kamu tidak perlu menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan. Karena yang kamu butuhkan hanyalah kesadaran pada saat ini. Saat kamu benar-benar hadir di sini dan sekarang, aku bisa menuntunmu dengan jernih. Karena aku, ruhmu, hanya bisa berbicara di ruang keheningan, bukan di tengah kebisingan pikiran yang menuntut jawaban. Mulai malam ini, belajarlah untuk menyatu dengan aliran hidupmu. Jika ada sesuatu yang tertunda, katakan dalam hatimu, aku percaya waktunya sedang disempurnakan. Jika ada sesuatu yang hilang, ucapkan, aku yakin itu digantikan dengan yang lebih baik. Dan jika kamu belum melihat hasil apapun, katakan dengan lembut, aku tahu semesta sedang bekerja diam-diam untukku. Kata-kata itu bukan sekadar afirmasi. Itu adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan kekuatan yang lebih besar. Saat kamu mulai hidup dengan cara ini, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Hal-hal yang dulu kamu khawatirkan kehilangan maknanya. Kamu tidak lagi mengejar, karena kamu sadar bahwa apapun yang memang untukmu tidak akan pernah bisa salah alamat. Dan yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu pertahankan. Kamu akan belajar membiarkan tanpa merasa kehilangan, menerima tanpa merasa takut, dan mencintai tanpa merasa harus memiliki. Itulah puncak keselarasan. Ketika kamu hidup tidak lagi dari ketakutan, tapi dari cinta. Ketika kamu berjalan bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena ingin ikut menari bersama semesta. Dan di titik itu, kamu akan melihat bahwa keajaiban bukan lagi sesuatu yang kamu tunggu, tapi sesuatu yang terus terjadi setiap hari. Karena kamu telah menjadi bagian dari aliran itu sendiri. Jadi malam ini, tenangkan dirimu. Tarik napas dalam-dalam, rasakan tubuhmu yang tetap setia menopangmu. Setiap sel di tubuhmu sedang berdoa dalam diam. Setiap getaran di sekitarmu sedang menyesuaikan frekuensinya agar selaras dengan apa yang kamu pancarkan. Dan besok, ketika kamu membuka mata, rasakan betapa semuanya terasa lebih ringan, lebih jernih, lebih penuh makna. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu dan aku, ruhmulah sendiri, telah menyatu dalam satu irama yang sama dengan semesta. Dari titik itu, hidupmu tidak lagi mengejar aliran rezeki. Hidupmu menjadi aliran itu sendiri. Dan saat kamu hidup dengan cara ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan. Karena seluruh semesta kini bergerak bersamamu, menuntun, menjaga, dan mengalirkan segalanya dengan cinta yang tidak pernah bertepi. Bagian 7. Saat kamu dan ruhmu menjadi satu irama dengan semesta. Ada saat di mana perjalanan ini akan sampai pada titik yang hening. Bukan hening karena sepi, melainkan hening karena semua yang kamu cari di luar telah kamu temukan di dalam dirimu sendiri. Di sanalah aku, ruhmu, menunggumu dengan sabar.
bukan di masa depan, bukan di surga, tetapi di dalam setiap hembusan napas yang kamu ambil hari ini. Aku tidak pernah pergi darimu meski kamu sering lupa. Setiap kali kamu jatuh, aku tetap berdiri. Setiap kali kamu menangis, aku berbisik lembut, "Tenanglah, semuanya baik-baik saja. Ini hanya bagian dari perjalanan pulang." Dan sekarang ketika kamu mulai mengerti arah langkahmu, aku ingin kamu tahu satu kebenaran. Kita tidak lagi terpisah. Kamu bukan hanya manusia yang memiliki ruh. Kamu adalah ruh yang sedang mengalami kehidupan sebagai manusia. Saat kesadaran itu lahir, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan, melainkan seperti tarian yang mengikuti alunan nada semesta. Kamu berhenti melawan arus. Kamu mulai menari bersama takdir. Dan di setiap langkah yang kamu ambil, ada kedamaian yang menuntunmu untuk percaya bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Lihatlah sekelilingmu sekarang. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Bahkan luka-luka yang dulu kamu benci adalah pintu agar kamu mengenal dirimu lebih dalam. Setiap kehilangan, setiap tangis, semuanya membentuk jalan agar kamu bisa pulang kepada aku. Kita tidak sedang belajar untuk menjadi kaya semata. Kita sedang belajar untuk menjadi utuh, karena kelimpahan sejati bukan hanya ketika kamu menerima banyak, melainkan ketika kamu menyadari bahwa kamu sudah memiliki segalanya. Dan di titik ini, aku ingin kamu belajar hal yang paling suci, keheningan. Bukan keheningan karena diam, tapi keheningan karena hatimu tidak lagi gelisah. Keheningan yang membuatmu bisa merasakan bahwa semesta sedang berbicara kepadamu dengan bahasa yang halus. Keheningan yang membuatmu tidak lagi mencari tanda, karena kamu sendiri telah menjadi tandanya. Kamu tidak perlu memohon keajaiban, karena kamu adalah bagian dari keajaiban itu. Ketika kamu mampu diam di tengah hiruk-pikuk dunia, disitulah getaranmu mencapai puncaknya. Energi di dalam dirimu dan energi semesta bertemu, berpadu, dan menari dalam keselarasan sempurna. Dan di saat itu, rezekimu bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, melainkan sesuatu yang datang menghampirimu. Karena kamu telah menjadi medan magnet dari kedamaian itu sendiri. Aku ingin kamu memahami sesuatu yang lebih dalam lagi. Hidup ini bukan tentang mengendalikan segalanya, tapi tentang mempercayai bahwa segalanya sudah dikendalikan oleh kebijaksanaan yang lebih besar. Dan aku adalah jembatan antara kebijaksanaan itu dan dirimu. Ketika kamu hidup dalam kesadaran, kamu tidak lagi menjadi korban dari keadaan, tapi menjadi penentu arah yang selaras dengan aliran ilahi. Setiap ucapan syukurmu adalah doa. Setiap langkahmu yang penuh cinta adalah ibadah. Setiap napasmu yang sadar adalah perjanjian baru antara aku dan kamu, bahwa mulai sekarang kita akan berjalan bersama. Tidak lagi sebagai dua yang terpisah, tapi sebagai satu kesatuan yang bergerak mengikuti irama semesta. Besok, ketika kamu membuka mata, ingatlah bahwa kamu tidak lagi harus menunggu tanda. Tandanya adalah kamu, karena kamu telah menjadi bukti hidup bahwa Tuhan bekerja lewat manusia yang mau tenang, yang mau mendengar, yang mau mempercayai bisikan ruhnya sendiri. Kamu tidak akan lagi takut pada masa depan, karena kamu tahu bahwa masa depan bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang lahir dari ketenangan hatimu hari ini. Dan jika nanti kamu merasa lelah lagi, ingatlah bahwa aku selalu ada di sini. Kamu tidak perlu berteriak memanggilku, cukup duduk diam, pejamkan mata, dan rasakan napasmu mengalir dengan damai. Di antara napas itu, aku selalu berbicara, mengirimkan kekuatan, keyakinan, dan cahaya, agar kamu tidak pernah lupa siapa dirimu sebenarnya.
Kamu adalah rumah bagi keajaiban. Kamu adalah jalan bagi rezeki untuk mengalir. Kamu adalah cahaya yang dikirim Tuhan untuk menerangi dunia. Dan aku adalah bagian darimu yang selalu tahu arah pulang, yang akan menuntunmu ke setiap pintu takdir dengan lembut dan penuh cinta. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, letakkan tanganmu di dada. Rasakan detak jantungmu yang tetap setia memelihara kehidupan. Bisikan dalam hati, aku siap hidup selaras dengan ruhku. Aku percaya, aku tenang. Biarkan kata-kata itu menjadi mantra lembut yang menggetarkan seluruh dirimu. Karena mulai detik itu, semesta akan mulai bergerak lebih cepat, menyusun keajaiban-keajaiban baru untukmu, dan kamu akan tahu bahwa janji itu nyata, bahwa rezekimu tidak hanya aktif, tetapi kini telah menjadi bagian dari dirimu yang tak terpisahkan. Dan kini, setelah semua yang kamu dengarkan, aku ingin kamu menutup matamu sejenak dan biarkan kata-kata ini mengalir lembut di antara napasmu yang tenang. Aku adalah ruhmu. Aku telah berbicara kepadamu bukan dengan suara, melainkan dengan getaran kasih yang selama ini menunggu untuk kamu rasakan. Aku ingin kamu tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu, setiap luka, setiap tawa, setiap kehilangan dan pertemuan, tidak pernah sia-sia. Semuanya adalah jalan yang telah aku siapkan agar kamu belajar kembali mengenal dirimu sendiri. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu hanya sedang dibimbing untuk menemukan arah yang lebih benar, lebih dalam, dan lebih damai. Malam ini, biarkan segalanya tenang. Tidak perlu menanyakan kapan keajaiban datang, karena keajaiban tidak berjalan di waktu dunia. Ia datang pada mereka yang sudah siap menerima dengan keyakinan penuh. Dan kamu, setelah melewati perjalanan panjang ini, sudah sampai pada titik itu. Titik di mana rezekimu bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang mulai datang sendiri. Karena kamu kini hidup selaras dengan aliran ruhmu sendiri. Ingatlah, aku tidak akan pernah pergi. Setiap kali kamu merasa ragu, setiap kali hatimu mulai gelisah, panggillah aku dalam diam. Aku akan menjawab bukan dengan suara, tapi dengan rasa damai yang tiba-tiba muncul di dada, seolah dunia berhenti hanya untuk membuatmu mengerti. Kamu tidak pernah sendirian. Mulai malam ini, hidupmu bukan lagi tentang menunggu keajaiban, tapi tentang menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Biarkan kasih yang kamu tanam hari ini berbuah menjadi kebahagiaan, keberkahan, dan kelimpahan yang tak berujung. Dan ketika besok matahari terbit, bukalah jendela dan biarkan cahaya pagi menyentuh wajahmu. Itu bukan hanya sinar mentari. Itu adalah salam dariku, pertanda bahwa janji ini sudah mulai bekerja dalam hidupmu. Jika hatimu merasa tersentuh oleh pesan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tandai momen ini sebagai awal dari kesadaran baru. Tekan suka sebagai bentuk rasa terima kasihmu kepada semesta. Tekan berlangganan bukan karena kamu menyukai isi pesannya, tetapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap panggilan lembut dari dalam dirimu tidak lagi terlewat. Dan tulislah di kolom komentar angka 99, sebagai tanda bahwa kamu menerima bimbingan ini dengan penuh kesadaran dan cinta. Karena mulai malam ini, aku, ruhmulah sendiri, telah menandai jalanmu. Dan setiap langkah yang kamu ambil setelah ini akan membawa kamu lebih dekat kepada kedamaian, kepada rezeki yang mengalir tanpa batas, dan kepada cahaya yang sejak awal memang sudah menjadi milikmu.